Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik, yaitu menganalisis usaha kecil dan UMKM. Nama anggota yaitu saya sendiri adalah Vika Irene Saragi dengan NIM 24010. Pendahuluan, latar belakang usaha. Latar belakang usahanya yaitu toko cabai Pak Iwan merupakan toko sembako yang dibangun oleh Pak Iwan sebagai pemilik sejak awal karirnya. Alasan beliau membeli toko sayur sebagai penghasilan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tujuan yang pertama ada tujuan analisis, yaitu adalah untuk membantu menganalisa usaha sehingga dapat menghasilkan potensi baru yang dapat mendukung berjalannya usaha. Yang kedua, untuk membantu usaha UMKM yang masih berada di sekitar kita, sehingga mungkin dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, agar dapat menerapkan ilmu ekonomi teknik dalam kehidupan ekonomi di dunia nyata. Data usaha. Jenis usaha yang diamati oleh kami adalah usaha agribisnis dikarenakan usaha ini adalah usaha sendiri yang merupakan usaha yang bergerak di bidang tanaman pangan dan atau sayuran. Data usaha. Skala operasional. Skala operasional usaha ini tergolong kecil dikarenakan masih memiliki pendapatan 1-5 miliar per tahunnya. Jenis biaya yaitu biaya tetap fixed cost, yaitu adalah sewa tempat sekitar 10 juta per tahun atau 833.000 per bulan dan 69.500 per hari. Biaya primer yaitu cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, cabai caplak, bawang merah dan bawang putih dengan biaya-biaya yang sudah ditampilkan di layar. Biaya variabel tidak ada. Biaya variabel kedua adalah ongkos antar barang, yaitu 120.000 per bulan atau sama dengan 4.000 dalam per hari. Biaya overhead yaitu biaya listrik dengan total 300.000 per bulan atau sama dengan 25.000 per hari. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak dan kawan-kawan. Izinkan saya melanjutkan presentasi berikut yang akan mengarah pada perhitungan BEP. Nah, untuk perhitungan BEP sendiri, itu merupakan perhitungan break-even point, yang dimana BEP sendiri itu akan menjadi suatu titik di mana pada saat barang-barang sudah terjual, kita sudah bisa menghitung nilai impas, sehingga kita bisa mengetahui keuntungan produk sejak dihitungnya BEP tersebut. Nah, dikarenakan kita menggunakan satuan kilogram dan bukan unit untuk BEP kali ini, kita akan merata-ratakan terlebih dahulu harga tiap bahannya. Nah, jadi untuk harga tiap bahan ini saya ambil daripada sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kita rata-ratakan semua jumlah bahannya, lalu kita bagikan dengan jumlah barang yang dijual dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu Rp310.000. Nah, untuk biaya variabel, biaya primer, biaya sekunder, biaya overhead itu kita gabungkan untuk mendapatkan total biaya harian. Nah, jadi total biaya harian yang kita dapatkan yaitu sebesar 6.948.500. Jadi, kita akan mencari jumlah produksi per kilo, yaitu total biaya harian dibagikan dengan harga jual per paket. Nah, jadi jumlah produksi per kilonya itu adalah Rp6.879.000 dibagikan dengan Rp310.000. Kita mendapatkan 22 paket. Jadi untuk mendapatkan titik impas, Pak Iwan perlu untuk menjual minimal 22 paket sayur dalam sehari. Alasan saya menggunakan paket sayur di sini yaitu untuk memaksimalkan potensi dari penjualan barang tersebut. Jikalau kita menjual barang tersebut hanya dalam bentuk unit ataupun satuan dalam kilo, hal tersebut tidak akan meratakan seluruh jumlah dari bahan tersebut. Jadi ada baiknya kita menggunakan sistem parcel ataupun paket untuk lebih profit ataupun maksimal dalam menjual barang tersebut. Dan kedua adalah analisa dan saran. Nah, jadi identifikasi masalah untuk problem kali ini adalah bawang dan cabai termasuk ke dalam jenis produk organik yang memiliki umur sebelum membusuk, sehingga menjadi tantangan bagi penjual untuk dapat menjual produk sebelum umur konsumsinya habis. Nah, dari sini kita tahu bahwa bawang dan cabai juga ataupun sembako lainnya memiliki umur konsumsi. Jadi, alangkah baiknya untuk kita dapat menjual barang tersebut sebelum umur konsumsinya habis.
Dan harga yang sering melonjak naik maupun turun seringkali membuat para pedagang ataupun toko sembako lainnya akan menurunkan barang dagangan ataupun menaikkan harga dagangan sehingga pembeli kelamaan akan berkurang jumlahnya. Apabila kita melihat problem kali ini, harga yang sering melonjak naik ataupun menanjak turun, itu sudah sering kita lihat dalam kehidupan nyata, di mana masyarakat akan lebih sering untuk memilih ke supermarket yang relatif notabene harganya akan lebih murah dibandingkan dengan toko sembako yang harganya lebih mahal. Nah, jadi ini merupakan tantangan yang sangat sering dihadapi oleh para penjual toko sayur juga. Dan yang ketiga adalah apabila toko memiliki hutang, tentu saja toko akan mengalami hutang macet yang sulit untuk dibayar jika barang-barang di toko belum sepenuhnya terjual. Nah, tentu saja bisnis-bisnis besar seperti yang sudah kita teliti ini untuk toko Pak Iwan nih, untuk skala operasionalnya juga termasuk toko lumayan tinggi, jadi tidak mungkin seluruh jumlah modalnya itu ada milik pribadi. Ada mungkinnya juga toko tersebut memiliki hutang di berbagai tempat untuk mendukung berjalannya usaha tersebut. Nah, jadi masalah yang sering dihadapi itu adalah barang-barang belum bisa dijual sampai habis sehingga hutangnya akan macet. Jadi Pak Iwan tentu saja harus akan menambahkan beberapa jumlah dari modalnya untuk menutupi kerugian tersebut. Dan ketiga adalah saran. Strategi untuk efisiensi yang dapat diberikan untuk toko Pak Iwan adalah mereka dapat menjual paket-paket sayuran dalam bentuk parcel. Sehingga apabila ingin diadakan perhitungan BEP, target yang bisa dihitung untuk BEP sendiri akan lebih mudah dikarenakan menggunakan satuan unit dan bukan kilogram. Nah, dari sini akan terlihat dari yang saya gunakan untuk perhitungan BEP tadi, digunakan berupa paket-paket ataupun parcel. Sehingga kita dapat memaksimalkan jumlah penjualan daripada produk tersebut. Dan bukan hanya kita menjual seperti contohnya misal bawang atau cabai dalam kilogram, hal tersebut akan berimpact cukup tinggi dalam usaha tersebut, yaitu karena jikalau kita menjual barang per kilo, ada juga barang-barang lainnya yang tidak terjual secara habis juga. Jadi persebaran daripada barang-barang tersebut tidaklah rata. Dan untuk mendapatkan penyebaran yang rata, kita dapat menjual dalam bentuk parcel atau paket. Jadi kita paketkan semua sayur itu dalam satu box ataupun satu wadah, lalu kita jual box atau paket tersebut dalam bentuk parcel. Dan yang kedua, ada baiknya jika memiliki relasi yang baik dengan pedagang sembako yang lain, sehingga tidak akan terjadinya persaingan harga di antara kedua belah pihak yang akan mengakibatkan kebangkrutan di antara keduanya. Nah, ini merupakan saran yang sangat efektif, dikarenakan ada beberapa pedagang yang seringkali untuk menurunkan harga, sehingga tokonya akan menjadi lebih ramai dibandingkan toko saingannya, sehingga saingannya lama-kelamaan akan menurunkan harga sampai dia pun akan bangkrut dan tidak bisa menutupi lagi kerugiannya. Nah, untuk kesimpulannya di sini adalah ekonomi teknik bukan hanya sekedar ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi teknik di setiap kegiatan ekonomi, tetapi ekonomi teknik adalah ilmu yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam setiap kegiatan ekonomi, sehingga akan terlaksanakannya kegiatan ekonomi yang terstruktur dan juga rapi. Dapat dilihat dengan kita sendiri menerapkan ekonomi teknik dalam kehidupan perdagangan di toko sayur Pak Iwan. Jadi ekonomi teknik ini bukan sekadar ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip teknik di setiap kegiatan ekonominya. Ekonomi teknik itu lebih dari itu. Kita dapat mengatur suatu usaha itu agar suatu usaha tersebut dapat berjalan dengan sangat rapi dan juga terstruktur, sehingga memungkinkan untuk adanya maksimalisasi profit dalam satu toko tersebut. Nah, jadi ekonomi teknik ini sangatlah berguna dalam kehidupan kita. Kita dapat contohnya tadi itu mengganti cara untuk menghitung BEP itu dari yang awalnya menghitung secara kilogram, kita dapat menghitung secara unit hanya dengan membuatnya seperti parcel. Tentu saja itu merupakan contoh penerapan ekonomi teknik yang sangat baik tentunya dalam kehidupan perdagangan kita. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendrik yang telah membimbing kami sepanjang mata kuliah ekonomi teknik ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, sore, siang, ataupun malam di mana Bapak menonton. Terima kasih.